Halo Agnes. Halo juga Novi. Oh ya, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya Iya, perkenalkan, nama aku Novi Angelina, bisa dipanggil Novi. Aku dari Jember, aku dari Universitas Jember. Kalau kamu, Nes? halo juga Novi. Sebelumnya perkenalin, nama aku Agnes Michelle Miska Aswan. Kamu bisa manggil aku Agnes, asal aku dari Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Aku berasal dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Kemudian di sini aku dari jurusan Ilmu Tanah dan dari angkatan 2021. Terus kita mau ngobrolin apa nih? Mungkin pengalaman di kampus kali ya. Iya, boleh. Sebelumnya tadi kamu dari ini ya, jurusan ilmu tanah. Wah, kebetulan banget nih, jurusan kita sama. Aku juga dari Wah, ilmu tanah juga. wah, oke deh. Eh, Mungkin mungkin ini, kita apa? kamu dulu gak? Kamu. Udah mau kamu dulu aja. Kamu. Mungkin karena kita dari jurusan yang sama, mungkin bisa lah nih tukaran pengalaman kan. Mungkin di univ kamu gimana, di univ aku gimana. Mungkin dari kamu dulu. Ya, mungkin ini apa kalau yang di kampus aku yang ilmu tanah ini kalau menurutku itu seru meskipun kita harus bermain di lapang nih di luar. Nah, dari itu kita kan lebih banyak belajar di apa di lapang di luar. Ya, sambil meskipun sambil panas-panasan, tapi kita eh, dari situ kita tahu apa itu seperti kayak kerjasama antar tim waktu kita survei, mengambil sampel atau apa. Kalau di ilmu tanah yang di Universitas Jember sendiri itu banyak apa mata kuliahnya banyak seperti ada yang kayak penjurusannya itu ada agroklimat, SDL, terus ada yang kesuburan dan lain-lainnya. Kalau yang di tempatmu gimana, Nes? Kalau di tempatku sendiri di Tanjung Pura ya, itu ilmu tanahnya kurang lebih sih kita karena mungkin satu penjurusan kan. Nah, di ilmu tanah sendiri kan ya yang kita tahu lah ya banyak turun lapangan kayak misalnya mata kuliah kayak morfologi klasifikasi itu kan kayak kita ngamatin profil dan lain-lain kan, terus kita juga lihat tuh horizonnya, terus kita lihat juga morfologi tanahnya, terus kita amati juga tuh kayak tekstur dan lain-lain. Nah, terus kalau misalnya di ilmu tanah Tanjung Pura sendiri itu tuh ada empat penjurusan. Yang pertama tuh ada kimia kesuburan, kemudian ada fisika dan konservasi, kemudian ada biologi, dan yang terakhir tuh ada survei. Nah, kebetulan mungkin kalau untuk sekarang peminatan kalau di kami ya udah menjurus sih. Jadi udah masing-masing mahasiswa tuh udah milih. Jadi kemungkinan aku juga bakal milih penjurusannya tuh ke kimia sih kayaknya. Kalau kamu sendiri gimana? Oh ya, kalau soal penjurusan, kalau aku lebih tertarik ke yang ini aja sih, apa yang sumber daya lahan, yang kayak FDL itu, karena aku lebih suka ke turun langsung ke lapang, dan aku juga pengen, dulu cita-citaku tuh pengen, apa namanya, ke pemetaan kan. Jadi, aku lebih suka yang ngatik-ngatik, kayak buat peta, meskipun itu agak sulit, tapi suka di situ. Oh ya, terus mungkin ini pengalaman kamu selama di kampus apa aja, Nes? Organisasi atau apa kesibukan kamu? Kalau organisasi sendiri, kalau di kampus aku bener-bener mahasiswa kupu-kupu sih kayak kuliah pulang, nggak ada ikut kayak himpunan, nggak ada ikut kayak lain-lain. Tapi aku juga aktif kalau lomba-lomba sih kayak misalnya semester 2 kemarin aku menang juara 2 itu lomba debat bahasa Indonesia KDMI itu masih tingkat prodi sih belum yang kayak mewakili mewakili prodi dan lain-lain itu belum itu tingkat 2 juara 2. Terus kemarin juga aku baru ngikutin lomba lagi itu ada National University Debating Competition itu debat tapi dalam bahasa Inggris. Tapi belum berhasil ngebawa ilmu tanah ke
tingkat selanjutnya, tapi mungkin bisa jadi pengalaman lah buat aku kayak wah gini loh rupanya mengikuti debat bahasa Inggris susah-susah gampang gitu kan. Terus kalau organisasi luar di luar kampus, aku juga ada ngikutin itu eh, apa namanya? Bentar. Aku juga ada ngikutin Youth Ranger Indonesia. Itu di situ saya itu tuh organisasi skala nasional yang dimana aku sendiri itu tuh sebagai PR atau public relation untuk Provinsi Kalimantan Barat. Kalau kampus sendiri sampai dari semester 1 sampai semester 6 sekarang belum ada sih ngikutin organisasinya sendiri. Kalau kamu gimana? Iya, mungkin kalau aku sama aku awalnya juga mahasiswa kupu-kupu, aku cuma kuliah pulang, terus waktu karena itu masih online yang semester pertama karena kita COVID, terus untuk yang mulai dari semester 3 mau ke 4 ini, aku mencoba keluar dari zona nyamanku, aku ikut organisasi yang ada di Universitas Jember, yang di pusat yaitu UKM Bola Basket karena aku sendiri suka olahraga. Jadi selama di sana aku mengikuti kepanitiaan-kepanitiaan dan akhirnya pernah di Universitas Jember sendiri itu menjadi salah satu tuan rumah apa namanya Pomprov yang kemarin itu Jatim. Nah, di situ aku berkesempatan untuk menjadi apa namanya ketua panitia. Nah, dari sinilah yang ngebuat aku tuh yang aku awalnya kurang percaya diri dan akhirnya percaya diri dan sampai akhirnya aku ikutan MSIB ini. Jadi sih mungkin cuma kalau pengalaman aku cuma ikut organisasi-organisasi yang ada di kampus saja. Dan sekarang ingin mencoba lebih luar lagi, ya ikut MSIB ini. Dan akhirnya keterima. Iya. Kalau pengalaman, kalau cerita kamu ikut MSIB ini gimana, Nas? Kalau aku sendiri sama sih kayak kurang pede juga kan awalnya mahasiswa kupu-kupu nih kan. Terus kemarin bulan 12 itu kan ada mata kuliah yang kayak magang ya yang semester 6 dan harus diambil itu mata kuliah. Jadi kemarin pas selesai semester 5 aku mutusin buat ngambil magang selama 1 bulan. Kebetulan penempatannya itu di PTPN Kebun Abang. Nah jadi udah nih proses magang kan selama 1 bulan. Ternyata aku udah tahu nih sistematis jadi anak magang tuh gimana sih gitu kan. Ternyata seru. Terus MSIB sendiri ini aku udah banyak dengar sebelumnya kayak dari teman-temanku yang udah lolos kayak di top company lah kayak misal di Gojek, di Lazada dan lain-lain kan. Nah, itu katanya seru. Terus kalau Edu Farmer sendiri tuh aku belum pernah dengar sejujurnya tapi udah apa ya pas aku daftar rupanya aku baru tahu teman seangkatanku di Fakultas Pertanian tuh ada juga ikut Edu Farmers ini terus dia kayak ceritain ke aku lah tentang pengalaman-pengalamannya selama di Edu Farmers terus aku tertarik kemudian eh, Kaprodi aku sendiri tuh ada nge-share nih tentang apa namanya tentang Edu Farmers ini. Terus dari situ aku tertarik, aku mulai ngurus kayak rekomendasi dan lain-lain. Kebetulan aku daftar dengan CV-CV yang menurut aku ya masih standar lah ya CV-CV yang karena minim pengalaman tadi gitu kan. Aku coba daftar, puji Tuhan ternyata lulus. Ya udahlah aku ambil di Edu Farmers gitu. Itu sih kalau aku. Menarik ini ternyata ya dari kita punya apa namanya pengalaman yang berbeda-beda. Aku mau tahu ini dong, Nas. Di Kalimantan, kamu kan asalnya dari Kalimantan ya? Iya, Di Kalimantan ada apa aja nih yang wajib dikunjungin? Tempat wisata kebetulan atau aku apa? eh, kebetulan aku di Kalimantan Baratnya gitu kan. Nah, kalau kamu tahu Sungai Kapuas kan? Ya, pernah dengar. Sungai Kapuas itu ya Kalimantan tuh Sungai Kapuas Kalimantan Barat ya khususnya itu ya terkenalnya Sungai Kapuas. Terus karena dilewatin bener-bener titik ekuator jadi Teguk Katulistiwa tuh ada di Kalimantan di Pontianak juga. Jadi mungkin destinasi yang dikunjungin tuh apa ya? Kalau tempat destinasi wisata sebenarnya banyak, tapi karena aku jarang juga ke tempat-tempat wisata, jadi kurang tahu sih kayak mungkin salah satu yang perlu di kamu kunjungin tuh apa ya? Tugu Katulistiwa tadi. Ah, asik sepertinya. Kalau ada kesempatan ke sana, bolehlah. Iya, boleh lah mampir sini. Itu juga kayak
apa ya? Kamu tahu yang peristiwa titik kulminasi itu nggak sih? Yang telur didiriin itu, Yang mana ya? terus Nggak. bisa berdiri kayak telur didiriin di apa yang garis khatulistiwa itu, nanti dia bisa Ya, berdiri sendiri. Bu. wah, seru kayaknya itu. Iya, itu kayak bulan berapa ya? Bulan Maret deh kayaknya. Berapa bulan gitu, kalau nggak salah. Berarti ada bulan tersendirinya ya kalau datang ke sana. Iya, terus sekarang juga lagi Cap Gome nih di Pontianak. Apa itu? Kan Imlek kan kemarin yang Ya, ya, terus 2 minggu kalau nggak salah aku 2 minggu setelah Imlek itu ada perayaan Cap Gome kayak barongsai, naga, terus kayak ada pasar Hongkong dan yang lain itu sekarang lagi perayaannya. tapi sekarang kita lagi di rumah masing-masing nih. Iya, Ya, mungkin dari aku udah itu aja sih, Nas. Mungkin dari kamu ada yang mau disampaikan nggak? oh ya tadi kan udah nih Pontianak. Kalau Jember gimana Jember? Ke Jember. Kalau Jember ini kebetulan aku di ini ya daerah Jember Selatan, jadi deket pantai. Ya. Kalau ke sini main-main deket banyak pantai yang harus kamu kunjungin deh. Ini seperti yang di belakang aku pantai. Oh, oke lah. Oke, mungkin percakapan kita hari ini itu aja dulu ya, Nes. Mungkin kita Iya, ada karena habis ini kita ada kegiatan juga. ya setelah ini lanjut bootcamp. Oke, bye-bye, Nes. Semangat. See you. Bye, makasih Kita ketemu Nov. di Palu. Yuk, yuk.